Shalom saudara, hari-hari ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, keadaan ekonomi maupun sosial, keamanan, begitu banyak pergumulan. Tetapi kita harus pahami bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap membawa panji-panji kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang, tetapi marilah kita belajar bagaimana gaya hidup kita. Apa yang firman Tuhan katakan, karena mau tidak mau ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan menjawab dan berikan tuntunan, salah satunya melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah Allah sendiri dan itu dipenuhi kuasa. Untuk panduan itu Bapak Ibu sekalian, maka di sini ada gaya hidup Kristen menghadapi masalah. Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami apa sih yang terjadi ketika masalah itu ada? Bahwasanya tujuan persoalan dalam hidup yang pertama adalah memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti dikatakan dalam Daniel 11 ayat 32, di situ dikatakan bagaimana Allah tetap kuat dan bertindak. Yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Ini suatu yang membedakan kepada dunia ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua di dalam Yeskiel 37 ayat 6, dia memperkenalkan dirinya kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, di sini adalah ditunjukkan aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan menutupi kamu dengan nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini memperkenalkan kepada dunia. Dan yang ketiga adalah mendewasakan iman kita. Katakan dalam Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesudahannya adalah ketekunan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat yang kita perlu pahami di dalam Ulangan 30 ayat 2, bahwasanya bagi bangsa Israel dan mengajarkan kepada kita ketika kita berbalik kepada Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, maka kehidupan kita akan membaik sampai dengan anak cucu kita, di mana kita menyerahkan hidup kita dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, dari situ kita mulai pahami, oh inilah makna dari persoalan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam perenungan saya meminta tuntunan Roh Kudus bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan orang Kristen sehari-hari, gaya hidupnya. Di sini kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Kehendak Allah ketika kita berhadapan dengan persoalan, apa yang kita lakukan, namun apapun kejadian yang kita alami, maka kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Tesalonika 5, 16, bersukacitalah senantiasa, Bapak Ibu sekalian. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bapak Ibu sekalian, mudah mengatakan, sulit melakukan. Tetapi ingat, kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus yang akan mendorong kita, membantu kita, memampukan kita melakukan. Karena apa di sini katakan, inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki artinya bersungguh-sungguh kita harus lakukan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat selanjutnya. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah, berdoa dan mengucap syukur. Merupakan pesan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang isinya tuntunan mengenai gaya hidup atau cara hidup orang percaya dalam kesehariannya, dan utamanya menjelang pada hari kedatangan Allah yang kedua kalinya. Kita harus pahami bahwa hidup kita selalu mengacu kepada kehendak Allah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan jelas ditekankan bahwa sikap tersebut dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada bagi kita untuk menghindar apapun. Dikehendaki, kita ikuti, kita taati, kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sikap diri kita agar dapat 1 Tesalonika 5, 16, 17 dapat menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Tentu kita perlu tuntunan Roh Kudus supaya itu menjadi gaya hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika 5, 16 bersukacitalah senantiasa. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 31, Bapak sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan mendapat melawan kita? Kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah menjadi satu dengan Kristus.
Kita adalah bait Allah, kita bait Roh Kudus, berarti Roh Allah ada tinggal di dalam kita, dan kita seharusnya bersukacita. Karena apa? Siapakah yang dapat melawan kita? Kesulitan, duka cita, ekonomi, apapun juga, pasti ada jalan keluar, Bapak-Saudara sekalian. Berarti dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6 mengenai status kita, supaya kita bersuka cita, dan kita melihat apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya tadi. Di dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Allah ada dalam diri kita. Roh Allah adalah Allah. Allah sudah menjadi satu dalam kita. Bersukacitalah Bapak-Saudara sekalian, karena tidak ada yang dapat melawan kita. Kita berada di atas segala masalah bersama dengan Kristus. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kalau kita lihat dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus saja berdoa kepada Allah. Artinya, dia membangun suatu komunikasi. Dia menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Roh Allah turun atasnya, memberi dia kekuatan, petunjuk, pimpinan, penghiburan. Bapak-Ibu sekalian, dan ini adalah bagian kita. Kita tahu bahwa kita adalah bait Allah. Dia adalah Bapa kita. Apakah tidak mungkin dalam satu keluarga seorang anak tidak berkomunikasi dengan bapaknya? Doa adalah komunikasi untuk dekat, mengetahui satu dengan yang lain. Dan kalau ada apapun juga, mulailah dengan doa. Tetaplah berdoa. Akhirlah dengan doa. Karena apa? Segala sesuatu berada di tangan Dia. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 26, begitu pentingnya doa. Dan kita tahu bahwasanya Roh Allah ada di dalam diri kita. Dia tidak mengabaikan kita. Justru inilah bagaimana bukti Allah mengatakan doa itu penting. Dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluarga yang kita ucapkan. Allah sendiri turun menolong kita di dalam berdoa. Artinya penting doa. Allah menetapkan doa itu penting, Bapak-Ibu sekalian. Janganlah kita sekali-kali meninggalkan doa kita. Doa yang memuji, menyembah Allah. Tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Walaupun kita punya permintaan, tetapi ingat, semuanya itu untuk meninggikan Dia. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita lihat dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak dan kita ini manusia yang tidak layak untuk menerima atau masuk ke surga. Karena apa? Kita ini orang-orang yang berdosa. Apapun yang kita lakukan tidak bisa membawa kita menghadap Allah Bapa. Hanya kekudusan dan kesucian yang bisa, hanya satu cara, melalui penebusan Tuhan Yesus, di mana darahnya menyucikan kita agar kita kudus di hadapannya. Dan ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Tidak ada satupun di kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan bagi kita, kecuali percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur. Karena apa? Jangan kita berpikir materi kita mengucap syukur, kesenangan kita mengucap syukur, tetapi keselamatan, ujung akhir kehidupan kita adalah keabadian bersama Tuhan Yesus. Itu yang penting, Bapak-Ibu sekalian. Bukan berarti di dunia terus kita disengsara, tidak. Anak-anak Allah akan dipelihara. Orang benar tidak akan pernah berkekurangan. Jadi jangan diukur bahwasanya ucapan syukur dari kenyamanan yang kita terima. Dan di sini dikatakan dalam Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli waris oleh Allah. Ahli-ahli waris, Bapak-Ibu. Ahli waris bukan nanti di sorga. Di dunia pun sudah terjadi. Dan terus berjalan sampai dengan keabadian di sorga, Bapak-Ibu sekalian. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita, Bapak-Ibu sekalian, inilah gaya hidup yang sedang kita pelajari. Penutup bahwasanya kita harus memiliki sikap hidup yang bersuka cita, setia berdoa,
senantiasa mengucap syukur di dalam Yesus, dan inilah yang berkenan. Apalagi tujuan hidup kita selain berkenan kepada Allah. Anda boleh melakukan apa saja, tapi kalau itu tidak berkenan, percuma. Yang penting adalah mencari perkenanan Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita semua, ketika semua itu menjadi gaya hidup kita, maka kehidupan kita akan dipenuhi keajaiban di dalam kita menjalankannya. Dan ini haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga janji dapat kita rasakan dan kita nikmati. Janji Allah dapat kita rasakan ketika kita beriman, tidak bimbang, menjalankan dengan sungguh-sungguh, taat dan setia, yakin dia tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu sekalian, demikianlah khotbah singkat, curahan hati saya, pergumulan diri saya. Marilah apa yang saya alami ini bersama dengan Tuhan, saya mau coba bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, memiliki gaya hidup seperti itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.